Intan yakin banyak dari teman-teman itu tahu artis cantik Tiongkok namanya adalah Dilraba Dilmurad. Pernah nggak sih teman-teman itu bertanya-tanya, bener tak ini Dilraba Dilmurad ini orang Tiongkok? Lah kok beda sama kebanyakan etnis Tionghoa? Kok bisa matanya itu bulat besar, hidungnya mancung? Dari namanya saja itu sudah aneh ya kan? Dilraba Dilmurad. Bukan nama-nama Mandarin. Dilraba Dilmurad ini guys, dia memang orang Tiongkok. Lahir di Tiongkok, besar di Tiongkok, warga negara Tiongkok. Dilraba Dilmurad ini tinggal di daerah Tiongkok yang namanya adalah Xinjiang. Di mana di Xinjiang itu teman-teman akan menemui banyak orang yang fisiknya itu kurang lebih kayak Dilraba Dilmurad. Jadi fisiknya itu Indo-Eropa gitu ya. Loh, kok bisa ya ada orang yang fisiknya Indo-Eropa itu berada di Tiongkok? Kalau teman-teman lihat Xinjiang nih, dia berada di barat laut Tiongkok dan berbatasan dengan negara-negara Timur Tengah seperti Kazakhstan, Kirgistan, dan lain-lain. Pada pemerintahan dinasti Tang ini melakukan kampanye militer ke bangsa Turk. Turk ya, bukan Turki ya, beda. Pada zaman itu belum ada negara yang namanya Turki. Dinasti Tang menjadikan wilayah Turk yang mana notabene wilayah Turk ini yang penduduknya itu Indo-Eropa itu ya fisiknya ya, menjadi bagian dari dinasti Tang. Di video ini tak bahas detail kampanye militernya Kaisar Taizong sehingga Tiongkok sekarang menjadi negara yang kosmopolitan, bukan cuman mata sipit doang yang tinggal di sana. Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Konfusius ya. Kenapa kok bawa papan 8 kali 3 sama dengan 23? Ada cerita di baliknya. Ini nih kalau teman-teman pengen tahu makna dari gambar tersebut, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Konfusius, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lain seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Gambar-gambar tokoh Samkok juga lengkap banget. Ada Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Liu Bu, Huan Zhong, 5 jenderal macan, 3 bersaudara, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Ditunggu ya di awal bulan. Kalau teman-teman pengen diingetin sama adminnya bisa kontak admin Tokped, admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Entar sama admin kalau sudah open PO diingetin. Oke, let's start! Ini berawal dari pemerintahan Kaisar Taizong di dinasti Tang. Kaisar Taizong itu guys, salah satu kaisar terbaik dalam sejarah Tiongkok. Yang mana untuk menjadi kaisar perjuangannya itu tidak mudah. Bisa dibilang agak kotor juga karena dia harus baku hantam dulu dengan saudara kandungnya. Puncaknya terjadi insiden yaitu Gerbang Xuanwu, di mana Kaisar Taizong untuk mendapatkan tahta dia ngebunuh saudara kandungnya sendiri. Intan pernah bahas tentang Kaisar Taizong. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Belum lama jadi kaisar nih ya, Kaisar Taizong mendapatkan ancaman dari negara Turk Timur. Yang mana negara Turk Timur itu pada saat itu pemimpinnya bernama Ili Khan. Khan itu panggilan untuk kepala suku. Itu kayak kaisar kalau di Tiongkok. Nah, Kaisar Taizong belum siap dong. Negara masih kondisinya bobrok banget. Insiden Gerbang Xuanwu itu ngebikin politik di negaranya itu berantakan. Pemerintahannya terbagi menjadi dua, ada yang pro sama dia, ada yang kontra sama dia ya, karena Kaisar Taizong itu menjadi kaisar dengan tidak baik-baik saja ya kan. Karena negaranya itu masih lemah dan belum siap menghadapi Turk Timur ini, Kaisar Taizong itu menghadap Ili Khan. Kaisar Taizong itu mau bernegosiasi sama Ili Khan dan akhirnya mencapai kesepakatan ya oke, Ili Khan dikasih upeti yang banyak supaya tidak mengganggu dinasti Tang. Kaisar Taizong ini gerak cepat guys, dia bener-bener kepengen negaranya itu menjadi negara yang
makmur, menjadi negara yang kuat. Dia mengambil orang-orang pinter untuk jadi bawahannya. Menteri-menteri yang pinter-pinter itu dia rekrut, termasuk salah satunya menteri dari adik kandungnya. Ya, adik kandung yang mencoba untuk menghabisin dia. Itu menterinya itu bukannya dihukum mati, malah direkrut menjadi salah satu menterinya. Kaisar Taizong itu merasa dia sudah punya menteri yang pinter-pinter, tapi otak si menteri ini itu belum keluar secara maksimal. Kenapa? Ya kita tahu sendiri. Kalau menteri salah ngomong dan membikin kaisar tersinggung, hilang tuh kepalanya. Makanya Kaisar Taizong ini kayak melakukan gebrakan gitu ya. Guys, aku tahu kamu itu pinter-pinter semua. Aku kepengen kamu menganalisa, kamu sudah di pemerintahan ini lama. Yang salah dari pemerintahan kemarin itu apa? Yang perlu dibetulin itu apa? Saran-saran kalian supaya negara ini maju kayak gimana? Kalau aku ada salah, kalian juga ngomong. Tidak ada yang dihukum. Speak your mind. Tidak ada yang dihukum, malah aku bakal ngasih hadiah. Kalau kritik dan saranmu ini bisa aku terima dan bisa aku wujudkan supaya negara ini jadi lebih baik. Makanya di era Kaisar Taizong ini dinamakan era Chen Quan, yang mana Chen artinya beneran dan Quan itu artinya melihat, atau harafiahnya itu penglihatan yang benar. Ini merujuk pada sistem reformasi administrasi dari dinasti Tang itu yang benar-benar mengarah ke lebih baik. Beneran guys, di era Chen Quan ini kekuatan politik dari dinasti Tang menguat. Negara juga tambah makmur, pertanian digalakkan, sistem irigasi dibenahin sehingga rakyat itu kenyang semua. Pada saat panen, Kaisar Taizong itu menyimpan makanan di lumbung, jadi nggak dihabis-habiskan kayak gitu ya. Sehingga pada saat itu setelah panen nih ya, ada bencana kekeringan. Nah, dinasti Tang itu sudah prepare, tidak ada rakyatnya yang mati kelaparan. Di sisi lain, di negara Turk Timur itu mereka tidak prepare guys. Sehingga Ilikahan ini untuk mengatasi bencana dia menaikkan pajak. Nah, suku Turk Timur, bangsa Turk Timur itu kan terdiri dari suku-suku nih ya. Banyak suku-suku yang nggak terima, banyak suku-suku yang protes. Seperti contohnya suku Shuyantuo, suku Uighur sama suku Khitan. Mereka akhirnya merasa, waduh aku gak suka ini menjadi bagian dari bangsa Turk. Mereka melarikan diri, melepaskan diri dari bangsa Turk. Ilikahan nggak terima dong, dia kejar itu suku-suku yang lari. Suku-suku yang lari itu akhirnya pergi mendatangi Kaisar Taizong. Dia minta perlindungan kepada Kaisar Taizong. Kaisar Taizong mendengar ini, wah ini kesempatan aku kepingin mendapatkan Turk Timur. Pada tahun 629 Kaisar Taizong itu melakukan kampanye militer ke Turk Timur. Dia menurunkan jenderal andalannya yaitu Jenderal Li Qing. Jenderal Li Qing bersama dengan suku Khitan, suku Shuyantuo menyerang Turk Timur, menyerang Ilikahan dan berhasil guys. Ilikahan berhasil lari. Pada tahun 630, jadi tahun berikutnya ya, Ilikahan berhasil ditangkap. Tapi Ilikahan ini tidak dijatuhi hukuman, malah Ilikahan itu dijadikan gubernur di salah satu wilayah di dinasti Tang. Suku-suku Turk Timur yang merasa berterima kasih ya kepada Kaisar Taizong ini, kemudian mengangkat Kaisar Taizong ini menjadi kahannya, menjadi pemimpinnya, kan sebutannya kahan tuh ya. Kaisar Taizong pun mendapat julukan Tengri Kahan yang berarti kahan dari surga. Ini adalah awal yang mana Tiongkok ini adalah awal di mana Tiongkok itu menjadi negara kosmopolitan. Yang mendiami Tiongkok bukan mata sipit doang. Setelah memiliki wilayahnya Turk Timur ini, perekonomian dinasti Tang itu meroket karena wilayah Turk Timur ini memegang kendali atas sebagian besar jalur perdagangan sutra yang menjadi sumber penting bagi perekonomian dinasti Tang. Setelah mengalahkan Turk Timur ini karena militernya dinasti Tang ini sangat kuat dan lebih kuat lagi nih ya, makanya dia melakukan serangan kan untuk memperlebar kekuasaannya seperti Tuyuhun dan kerajaan Tibet.
Setelah berhasil menguasai banyak wilayah, dinasti Tang itu kepingin mendapatkan terbarat. Tadi kan tertimur, sekarang terbarat. Ya, untuk memperluas wilayah kekuasaan Tang dan mengamankan jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Tiongkok dengan negara barat melalui Asia Tengah. Kampanye militer pertama terjadi pada tahun 640, menyerang Gaochang. Kemudian pada tahun 644 sampai 648 kampanye militer ke Karasar dan 648 melakukan kampanye militer ke Kucha. Tapi perang belum berakhir nih ya. Kaisar Taichung sudah meninggal dan digantikan keturunannya. Keturunannya Kaisar Taichung itu Edien di tahun 712 itu berhasil menguasai seluruh wilayah Turk Barat menjadi bagian dari dinasti Tang. Pada tahun 657 ini adalah saat di mana dinasti Tang, di mana Tiongkok itu besar-besarnya, sudah mencapai Asia Tengah itu besarnya. Nah, pada saat itu kan banyak ya orang-orang Indo-Eropa yang menjadi penduduk dari dinasti Tang. Pengaruh kebudayaan bangsa Indo-Eropa itu lama-lama memudar karena mereka adalah bagian dari dinasti Tang. Jadi kecampur-campur gitu pengaruhnya. Dan pada saat itu banyak orang-orang Indo-Eropa yang suka tinggal di wilayah Tiongkok yang namanya adalah Xinjiang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.